Bab 2211. Samar-samar Jack bisa melihat sesuatu berkelebat di atas lereng. Satu lagi datang, kata seseorang. Jack menoleh dan melihat sekelompok orang berdiri di sekitar. Untungnya, tempatnya cukup luas. Itu lebih lebar dari alun-alun di depan tempat berkumpul untuk panggilan di paviliun penguasa ganda. Dia memperkirakan tempat itu bisa menampung setidaknya 10.000 orang. Tangannya sedikit gemetar. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga Jack tidak bisa memprosesnya. 1 detik yang lalu, dia berada dalam situasi hidup atau mati dan bersiap untuk mati. Tetapi detik berikutnya, dia mendapati dirinya berada di tempat asing dengan wajah-wajah asing berdiri di sekelilingnya. Meskipun orang-orang di sana berpakaian berbeda, Jack dapat menebak dari pemahaman umumnya tentang negara bagian Cerci Barat bahwa beberapa orang berasal dari Paviliun Seribu Daun, klan asal Mudelt, dan Paviliun Berdaulat Ganda. Ada sekelompok orang yang dia tidak bisa lihat pada pandangan pertama, tetapi setelah mempelajari dengan cermat, dia mengenali mereka sebagai asosiasi klan di bawah Paviliun Mayat. Jack melakukan perhitungan kasar dalam pikirannya dan memperkirakan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir, yaitu tentang jumlah total orang yang telah memasuki tempat rahasia untuk sumber daya. Dengan kata lain, orang-orang yang memasuki tempat rahasia untuk sumber daya berkumpul di sana. Serangkaian suara teredam terdengar lagi menyebabkan Jack melihat ke arah asalnya. Di sana, dia melihat beberapa orang jatuh dari udara ke tanah terbuka seperti dia. Wajah mereka bingung, tidak tahu bagaimana mereka sampai di sana. Tempat apa ini? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Kakak Kalum, mengapa kamu ada di sini? Di mana lagi aku harus berada? Tidak bisakah kamu melihat bahwa semua orang yang telah memasuki tempat rahasia untuk sumber daya berkumpul di sini? Para pendatang baru diberitahu tentang situasi mereka setelah mengobrol singkat dengan seseorang yang mereka kenal. Jack menghela napas dalam-dalam dan secara naluriah pergi mencari tempat terpencil untuk menghindari kontak dengan siapapun di sana. Namun, sebelum dia bisa melakukan itu, dia mendengar suara isak tangis. Kakak ketiga, apa yang terjadi padamu? Bagaimana kamu mendapatkan semua luka itu? Saudara ke-13, bangun. Kami aman sekarang. Tolong bangun. Jack menoleh ke arah suara itu dan melihat 2 orang yang terluka parah terbaring tak sadarkan diri di tanah. Orang yang dipanggil sebagai saudara ke-13 pucat dan tak bernyawa, dia kemungkinan besar sudah mati karena dadanya diam. Jadi, bahkan mayat pun bisa dipindahkan ke sini, pikir Jack. Dia mengerutkan kening, dan tanpa sadar mencari pria bertopeng itu. Pria bertopeng yang berdiri 50-60 yard dari Jack menatap tajam ke arahnya dengan sepasang mata muram. Sudut mulut Jack berkedut, dia diam-diam senang bahwa energi abu-abu datang tepat waktu. Kalau tidak, dia mungkin yang terbaring mati di tanah. Untungnya baginya, akan sulit bagi pria bertopeng untuk bergerak ke arahnya ketika ada begitu banyak orang di sana. Bab 2212. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mengapa semua orang di sini? Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membawa kita semua ke sini seharusnya adalah penguasa tempat rahasia untuk sumber daya. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Tiba-tiba, kata-kata Penatua Godfrey terlintas di benak Jack. Tempat rahasia untuk sumber daya kemungkinan besar adalah tempat warisan yang ditinggalkan oleh pendahulu yang kuat. Alasan mengapa dia meninggalkan tempat itu adalah untuk menemukan orang yang bisa dia berikan mantelnya. Mungkinkah Tetua Godfrey menebak dengan benar? Tiba-tiba, sebuah suara tua dengan kekuatan tak tertandingi meledak di telinga semua orang. Semua gua teleportasi ditutup. Jika kamu ingin kembali, kamu harus menemukan jalan keluarnya sendiri. Aku akan memberimu semua petunjuk, tempat kamu memasuki Divine Void Slope adalah tempat kamu bisa pergi. Petunjuk itu membingungkan mereka meskipun mereka agak bisa menebak arti umumnya. Semua gua teleportasi telah ditutup. Apa sebenarnya itu? Apakah mereka mirip dengan gua luar angkasa yang mereka gunakan untuk memasuki tempat rahasia untuk sumber daya? Jika semua gua luar angkasa ditutup maka itu berarti mereka tidak bisa kembali, dan jika mereka ingin kembali, mereka harus menemukan lereng kekosongan ilahi. Apa itu Divine Void Slope? Pengumuman itu seperti bom, memicu ledakan kegaduhan yang memenuhi telinga Jack. Gua teleportasi mungkin adalah gua luar angkasa yang kita gunakan untuk memasuki tempat rahasia untuk sumber daya. Kita tidak akan bisa keluar jika itu benar-benar tertutup. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan suara itu?
Bahwa kita dapat kembali dengan cara lain bahkan ketika portal teleportasi ditutup. Tempat di mana kita memasuki lereng kekosongan ilahi adalah tempat di mana kita dapat kembali. Di mana lereng kekosongan ilahi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Apakah itu tempat rahasia di tempat rahasia untuk sumber daya? Aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah tidak mungkin bagi kita untuk keluar melalui gua luar angkasa. Apakah kamu pikir kita akan dikurung di sini sampai hari kita mati? Saya harap tidak. Diskusi tidak ada habisnya. Semua orang khawatir. Apakah mereka akan terjebak di sana selamanya? Mengapa gua teleportasi ditutup? Apa tujuan utama menutup gua teleportasi? Semua pertanyaan itu menarik perhatian Jack. Dia juga sangat penasaran dengan alasan mengapa gua luar angkasa harus ditutup. Mungkinkah ada rencana jahat yang tidak mereka ketahui? Suara tua itu tidak memberi semua orang banyak waktu untuk berdiskusi sebelum melanjutkan dengan tenang. Di depan Anda adalah lereng kekosongan ilahi yang berukuran 3000 kaki, dan posisi Anda saat ini menempatkan Anda di kaki lereng kekosongan ilahi. Kekosongan ilahi lereng akan terbuka setelah 2 jam, dan kalian semua harus mendaki lereng. Anda akan menemukan prajurit Void ilahi setiap 300 kaki, yang harus Anda kalahkan untuk dapat melanjutkan perjalanan. Anda harus mengalahkan total dari 9 prajurit Void ilahi, dan hanya satu yang telah mencapai puncak yang akan menerima hadiah kaya yang telah disiapkan oleh lereng Void ilahi untuk Anda. Bab 2213. Suara tua itu tiba-tiba berhenti. Semua orang menjadi sangat bersemangat saat menyebutkan hadiah. Cara mereka menatap puncak Divine Void Slope seolah-olah hadiahnya akan terbang ke arah mereka jika mereka menatap cukup keras. Benda bercahaya yang dilihat Jack sebelumnya pastilah hadiah dari suara lama yang disebutkan. Tidak diragukan lagi, barang-barang itu pasti bernilai astronomis karena ditinggalkan oleh penguasa tempat rahasia untuk sumber daya. Suara tua itu sepertinya ingin membangkitkan selera semua orang saat dia melanjutkan perlahan, ada terlalu banyak hadiah, saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, tetapi saya akan menyebutkan beberapa yang lebih umum. Ada 10.000 pil jiwa, pil roh tingkat 8, buah aroma surga, dan rumput 100 jiwa. Keduanya adalah rumput roh kelas 7, dan 5 inti roh monster di tingkat pemadatan ilahi. Ada kegemparan segera setelah kata terakhir keluar. Mata semua orang melebar karena kegembiraan, dan mereka harus menyeka air liur dari mulut mereka, sementara mata serakah mereka tertuju pada bagian atas Divine Void Slope. Mereka akan mendapatkan poin kontribusi jika mereka menjual semua hadiah. Bahkan seorang penatua akan memperebutkan pil kelas 8. Itu betapa berharganya itu. Mata orang-orang di sana menjadi merah, sementara napas beberapa orang lain menjadi kuyu. Sebagian besar orang di sana sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan merasa bahwa mereka bisa menjadi yang pertama mencapai puncak. Jack, bagaimanapun, jauh lebih tenang, karena dia memiliki hal-hal lain di pikirannya. Apakah kebetulan lereng di depanku ini dinamai lereng kekosongan ilahi? Setelah datang ke negara bagian Cersi Barat, dia menemukan banyak hal yang sebenarnya terkait dengan dunia kekosongan ilahi, dan sekarang dia harus memanjat kekosongan-kekosongan ilahi dan melawan hantu prajurit kekosongan ilahi. Semuanya terlalu kebetulan untuk disukainya, dan jika itu bukan kebetulan, maka itu berarti bahwa tempat rahasia untuk sumber daya terkait erat dengan dunia Void ilahi. Dia tiba-tiba teringat adegan di tebing kesedihan, susunan jebakan 10 absolut yang seharusnya tidak muncul di dunia ini, dan mayat yang diukir dengan rune di luar susunan jebakan. Semua berbagai tanda ini menunjukkan fakta bahwa negara bagian Cerci Barat pasti terkait dengan dunia kekosongan ilahi selama zaman kuno. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Setelah mendaki Divine Void Slope, keterampilan seni bela diri yang Anda gunakan untuk mengaktifkan energi internal Anda akan ditekan sampai batas tertentu, kata suara tua itu. Semua orang merasa bahwa itu adalah makna tersembunyi di balik kata-kata itu, dan mereka mulai memikirkannya. Mata Jack langsung melebar, dan sebuah pikiran melintas di benaknya, tapi dia tidak yakin apakah itu benar. Suara tua itu melanjutkan, aku akan memberimu 2 jam untuk beristirahat. Divine Void Slope akan terbuka setelah 2 jam. Ingat, semua orang akan bertarung melawan 9 Divine Void Warrior setiap 300 kaki yang kamu panjat. Setelah mengatakan ini, suara lama terdiam, seolah-olah tidak pernah muncul. Setiap orang akan memiliki 2 jam istirahat. Sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan waktu untuk istirahat karena mereka tidak menghabiskan energi selama berada di sana.
Sebaliknya, mereka menghabiskan waktu mendiskusikan topik-topik seperti mendaki lereng kekosongan ilahi, milik siapa suara lama itu, apa tujuan mendirikan lereng kekosongan ilahi, dan apa yang akan menjadi hadiah terbaik di puncak. Jack mengerutkan alisnya. Dia berjalan ke Divine Void Slope dan melihat ke atas. Bab 2214. Karena lereng kekosongan ilahi ditutupi oleh lapisan tipis kabut, dia tidak dapat mengidentifikasi dari apa lereng itu dibuat. Saat pikirannya terfokus pada hal ini, dia mendengar suara yang jelas tiba-tiba muncul di telinganya. Anda pasti Junior Brother Jack. Jack tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria tampan mengenakan pakaian Dual Sovereign Pavilion berdiri di belakangnya. Pria itu menatap Jack dengan mata yang ramah. Setelah beberapa pengenalan diri, Jack mengetahui bahwa orang ini adalah murid terpilih dari Pavilion Berdaulat Ganda, Nelson Lester. Nelson tampak jauh lebih kuat daripada Griffin. Dia menunjuk ke suatu tempat 100 yard di belakangnya. Semua murid Pavilion Berdaulat Ganda berkumpul di sana. Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami di sana? Jack mengangguk. Sebagai murid dari Pavilion Penguasa Ganda, dia mungkin akan diganggu oleh orang lain jika dia tidak bergabung dengan tim. Untuk mencegah dirinya terlibat dalam masalah ini, dia mengikuti Nelson ke tempat berkumpulnya para murid dari Pavilion Berdaulat Ganda. Nelson berada di tempat keempat di antara murid-murid yang dipilih dan merupakan murid terkuat di Pavilion Berdaulat Ganda yang dikirim ke tempat rahasia untuk sumber daya. Jack juga menanyakan informasi Griffin dan mengetahui bahwa Griffin ada di tempat ke-9. Ini berarti bahwa dia berada di tempat terakhir di antara murid-murid pilihan. Ketika semua orang dibawa ke lereng kekosongan ilahi oleh kekuatan keabu-abuan, banyak dari mereka telah memasuki tempat rahasia untuk sumber daya selama beberapa hari. Mereka telah menghadapi banyak situasi berbahaya. Bahayanya termasuk monster-monster dan orang lain. Terlepas dari Pavilion Penguasa Ganda, semua sekte lain telah menderita beberapa kerugian. Namun, para murid dari Pavilion Berdaulat Ganda benar-benar utuh dan tidak ada dari mereka yang terluka. Setelah Jack dibawa ke tempat berkumpulnya Pavilion Penguasa Ganda, semua orang memandangnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Lagi pula, mereka tidak akrab dengan Jack karena dia baru saja bergabung dengan sekte baru-baru ini. Sebelum dia menjadi murid terakhir Elder Godfrey, dia hanyalah seorang murid informal. Dibandingkan dengan Jack, mereka memiliki hubungan yang lebih dekat satu sama lain. Bagaimanapun, mereka telah berada di sisi satu sama lain sejak awal. Orang-orang yang paling dikenal Jack adalah saudara Olsen. Namun, keduanya memiliki hubungan yang tegang dengan Jack. Kupikir aku tidak akan melihatmu di sini tapi sepertinya kamu benar-benar beruntung. Kamu tidak dibunuh oleh siapapun atau ditelan oleh monster beast dengan kecakapan bertarung tingkat menengah bawaanmu. Griffin berkata dengan penuh teka-teki. Ketika dia mulai berbicara, murid Pavilion Berdaulat Ganda lainnya melihat ke arah mereka dan mata mereka berkedip-kedip antara Jack dan Griffin. Banyak dari mereka bertanya-tanya bagaimana mereka berdua, yang tidak ada hubungannya satu sama lain, menjadi musuh. Sudut mulut Jack berkedut. Dia tahu bahwa Griffin tidak akan melepaskannya dengan mudah dan pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk ketika mereka bertemu satu sama lain. Namun, Jack bukanlah seseorang yang akan membiarkan orang lain melangkahi dia. Griffin terus-menerus membuatnya kesulitan dan situasinya hanya akan meningkat jika Jack tidak melawan. Jack terkekeh dan berkata dengan tenang, sama denganmu. Griffin tercengang dan sepertinya dia telah menderita beberapa tamparan di wajahnya ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Griffin sangat marah sehingga wajahnya menjadi gelap. Bintang, beraninya kau. Jack menatap Griffin dengan dingin. Apa yang aku katakan yang pantas mendapatkan komentar seperti itu darimu? Aku hanya mengatakan bahwa aku merasakan hal yang sama. Apakah aku tidak diizinkan untuk melawan ketika kamu diizinkan untuk menghinaku? Bab 2215. Griffin melambaikan lengan bajunya. Jika tidak ada yang berdiri di depannya, dia akan bergegas ke depan untuk meraih kerah Jack dan menamparnya 2 kali. Apakah kamu pikir aku tidak akan mengambil tindakan terhadapmu ketika kamu telah melawanku beberapa kali? Tanda seru. Bahkan jika kamu berada di bawah perlindungan Penatua Godfrey, kamu bukan apa-apa bagi kami, para murid terpilih. Aku dapat dengan mudah membunuhmu jika saya ingin melakukannya. Griffin berbicara sambil menggertakkan giginya dan sepertinya dia akan menelan Jack. Jack tertawa dingin. Griffin benar-benar bodoh. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu?
Membunuh saudara klan adalah kejahatan serius dan pelakunya akan dihukum berat dimanapun ini terjadi. Namun, Griffin mengangkat masalah ini tanpa menahan diri. Tentu saja, ekspresi wajah Nelson menjadi gelap ketika dia mendengar apa yang dikatakan Griffin. Dia tiba-tiba berbalik dan berbicara dengan keras, "Saudara muda Griffin, tolong perhatikan apa yang kamu katakan. Bagaimana kamu bisa menyebutkan membunuh saudara klanmu tanpa menahan diri? Jika ada perbedaan pendapat antara Anda dan Junior Brother Jack, Anda bisa membicarakannya. Bagaimana Anda bisa melawan atau membunuh saudara-saudara klan Anda ketika kami berada di tempat rahasia untuk sumber daya?" Manajemen atas sekte mendorong perkelahian antara murid-murid mereka karena pertarungan yang intens dapat meningkatkan kecakapan bertarung para murid. Namun, membunuh satu sama lain di luar sekte itu tidak bisa dimaafkan. Griffin tampaknya sangat takut pada Nelson. Sudut mulutnya berkedut dan dia memutar matanya ke arah Nelson sebelum melihat ke arah Jack. "Kakak senior Nelson benar, tetapi saya marah padanya. Orang ini telah membuat saya kesulitan, jadi saya mengatakan ini dengan tergesa-gesa." Jack mengangkat alisnya. Orang ini benar-benar pandai salah mengartikan fakta. Dia adalah orang yang menyebabkan masalah bagi Jack, tetapi dia membuatnya seolah-olah Jack adalah orang yang terus-menerus menyebabkan masalah baginya. Jika ini terjadi pada orang lain, mereka mungkin tidak akan mengatakan apapun untuk membela diri karena masalah ini bisa segera dilupakan. Namun, Jack tidak mau menerimanya. Dia berbalik dan menatap lurus ke arah Griffin. "Kakak senior Griffin, Anda salah karena Andalah yang terus-menerus membuat saya kesulitan. Mengapa Anda terdengar seperti saya yang menyebabkan masalah bagi Anda? Saya tidak mengatakan apa-apa saat berjalan tapi Anda menghina saya dengan sinis. Apakah itu saya membuat Anda kesulitan? Apakah saya mencubit mulut Anda dan membuat Anda mengatakan apa yang Anda katakan? Saya hanya membantah Anda dengan mengatakan bahwa saya merasakan hal yang sama tentang Anda dan Anda meledak seperti kucing yang ekornya diinjak." Petik 2. Semua murid dari Paviliun Berdaulat Ganda memandang Jack dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jack akan berbicara begitu lugas. Orang-orang di sekitar mereka segera melihat ke atas karena mereka tertarik dengan apa yang terjadi. Sepertinya hal-hal tidak akan berakhir dengan baik hari ini. Griffin sangat marah hingga ekspresi wajahnya menjadi gelap sementara tangannya sedikit gemetar. "Kamu pasti ingin bunuh diri." Jack mencibir. "Kakak senior Griffin, reaksimu berlebihan. Aku tidak pernah bunuh diri tapi aku tidak akan menghentikan siapapun jika mereka ingin bunuh diri dengan mendatangiku." Nelson mengerutkan kening dan melirik Jack tanpa daya. Tanpa diduga, Jack bukanlah seseorang yang akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Jack. "Kalian berdua harus berhenti berkelahi. Kalian saudara klan dan kita berada di tempat umum. Jika kalian berdua menolak untuk berhenti, saya akan melaporkan tindakan kalian kepada kepala sekte. Saat itu, kalian akan yang menanggung akibatnya." Griffin berhenti berbicara ketika dia mendengar apa yang dikatakan Nelson. Namun, dia sangat marah dengan apa yang dikatakan Jack. Meskipun dia telah berhenti berbicara, dia memelototi Jack dengan sangat tajam seolah-olah dia ingin menggigit sepotong daging dari tubuh Jack. Bab 2216. Jack mengabaikan tatapan Griffin, berbalik dan menolak untuk menatapnya sebelum berjalan 2 langkah ke depan untuk berada di tepi tempat para murid Paviliun Berdaulat Ganda berkumpul. Dia tidak memiliki keinginan untuk ikut campur dengan orang-orang ini dan hanya ingin menunggu dengan tenang untuk mengaktifkan Divine Void Slope. Selingan telah menimbulkan suasana suram di antara murid-murid Paviliun Penguasa Ganda. Brooke, yang terbaik di antara murid-murid formal, melirik Jack sebelum dia berbalik dan tersenyum pada yang lain. "Apa arti suara yang kita dengar ketika dikatakan bahwa salah satu keterampilan bela diri kita yang melibatkan energi sejati akan ditekan?" Kerumunan secara alami bergabung dengan percakapan ketika Brooke mengubah topik pembicaraan. Kakak Griffin, Howard, berkomentar, "Saya pikir itu cukup sederhana. Suara itu memberitahu kita bahwa begitu kita menginjak lereng kekosongan ilahi, keterampilan bela diri yang kita lakukan akan ditekan. Ini berarti bahwa kita akan menghadapi perlawanan tertentu saat bertarung." Prajurit kekosongan ilahi. Nelson terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, dia bisa saja menyebutkan bahwa kita akan ditekan begitu kita mendaki lereng kekosongan ilahi. Mengapa dia menyebutkan bahwa keterampilan bela diri yang membutuhkan aktivasi energi sejati kita akan ditekan?
Jelas terlihat, bahwa ada beberapa agenda tersembunyi dalam apa yang mereka katakan. Jack mengangkat alisnya ketika dia mendengar diskusi mereka. Dia bahkan lebih percaya diri dengan ide yang muncul di kepalanya. Jika dia benar, lereng kekosongan ilahi tidak diragukan lagi terkait dengan dunia kekosongan ilahi. Karena itu terkait dengan dunia void ilahi, maka dia. Saat dia memikirkannya, Jack mendengar langkah kaki mendekatinya. Dia berbalik dan melihat 5 hingga 6 orang mendekati tempat berkumpulnya para murid paviliun berdaulat ganda. Dari pakaian orang-orang ini, dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari klan asal kekacauan. Semua murid dari utara tahu tentang masalah antara klan asal Mudelt dan Dual Sovereign Pavilion. Bahkan murid dari selatan telah mendengar tentang hubungan buruk antara kedua sekte. Orang-orang di sekitarnya memelototi para murid dari klan asal kekacauan ketika mereka mendekati tempat berkumpulnya para murid paviliun berdaulat ganda. Orang yang berdiri di depan tampaknya adalah salah satu pemimpin. Dia tampak seperti tuan muda yang tampan karena dia tinggi dan tampan. Namun, dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Jack sangat akrab dengan orang yang berdiri di belakang pemimpin itu. Itu adalah murid klan asal Mudelt yang bersekutu dengannya, Edric Law. Edric tampaknya dalam kondisi yang buruk. Tangan kanannya benar-benar diperban, dan dia pincang. Sisi kiri wajahnya bengkak, dan dia jelas terluka. Setelah Frank meninggal, Jack berbalik untuk melarikan diri. Dia berlari ketika pria bertopeng mengejarnya dan tidak dapat memperhatikan yang lain. Jack tidak tahu apa yang dihadapi Edric dan yang lainnya setelah dia pergi. Namun, dari penampakan luka di tubuh Edric, Jack tahu bahwa mereka tidak mampu menahan serangan itu dan dilukai oleh para murid dari paviliun mayat. Edric melirik orang-orang dari paviliun berdaulat ganda sebelum akhirnya melihat Jack. Itu Jack White, kata Edric sambil menunjuk Jack. Jack mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa maksudnya ketika dia mengatakan ini. Theo Garfield menyipitkan matanya saat dia mengukur Jack. Dia kemudian melirik Nelson dan menyapa Nelson. Nelson menanggapi dengan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa orang ini ada di sini dengan niat tidak baik. Lagi pula, tidak mungkin pihak lain ada di sini untuk menyambutnya sebagai sekte mereka dan klan asal Mudelt memiliki banyak masalah. Selain itu, mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Namun, dia masih harus membuat perkenalan yang diperlukan. Nelson terkekeh dan menunjuk pria yang memimpin murid-murid klan asal kekacauan. Ini adalah murid terpilih dari klan asal kekacauan, Theo Garfield. Bab 2217. Nelson melirik Jack dengan bingung sebelum dia berbicara, saya ingin tahu bisnis apa yang Anda miliki dengan mengunjungi kami di sini. Theo mencibir dengan dingin, tahu dia tidak mengatakan apapun yang menyinggung sama sekali. Sebaliknya, dia melihat ke arah Jack dan berkata, saudara muda Jack, tahukah Anda bahwa saudara muda kita, Frank, telah binasa? Jack tersenyum dalam hati. Dia awalnya berasumsi bahwa mereka ada di sini untuk sesuatu yang lain, tetapi tampaknya itu hanya tentang kematian Frank. Jack dengan demikian mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku tahu, dan aku melihatnya mati dengan mataku sendiri, tapi apa hubungannya ini denganku? Bukan aku yang membunuhnya. Edric tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi segera menghentikan dirinya sendiri. Theo terkekeh mendengarnya. Kamu salah. Tidak ada yang melihat bagaimana junior brother Frank meninggal, dan kamu adalah orang yang paling dekat dengannya ketika itu terjadi. Selain itu, kalian berdua memiliki hubungan darah yang buruk satu sama lain, dan tidak ada yang akan mempercayaimu jika kamu mengatakan itu, kematiannya tidak ada hubungannya denganmu. Ekspresi Jack berubah dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan Theo. Apa yang dia maksud? Mereka mencoba menyalahkan ini padanya. Jack tahu bagaimana Frank meninggal karena Frank adalah orang yang menempatkan dirinya dalam semua masalah itu. Mengapa Jack disalahkan ketika yang dia lakukan hanyalah memastikan Frank mendapatkan apa yang diinginkannya? Jack mencibir dan sedikit mengangkat suaranya sebagai tanggapan, kakak senior Theo, ucapanmu sangat tidak masuk akal. Apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa akulah yang membunuh Frank? Bukankah saudara-saudara klanmu memberitahumu bahwa saya juga dikelilingi oleh musuh ketika Frank meninggal? Kami terjebak dalam pertempuran, dan Anda mengatakan bahwa saya berbalik untuk membunuh Frank bukannya melawan murid-murid paviliun mayat. Theo menyipitkan matanya. Adik laki-laki saya melihat bahwa Anda melarikan diri dan meninggalkan Frank dengan matanya sendiri. Semua serangan mendarat di adik laki-laki saya,
dan Anda selamat. Jack terdiam karena marah. Bagaimana Theo bisa mengatakan hal seperti itu? Haruskah dia tetap tinggal dan mati bersama Frank? Semua orang ingin bertahan hidup. Selain itu, dia tidak mengenal Frank dengan baik, dan mereka memiliki dendam. Kenapa dia harus mati bersama Frank? Kata-kata Theo benar-benar tidak masuk akal. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Theo ada di sini untuk menimbulkan masalah. Nelson mengerutkan kening dan melirik Jack sebelum merendahkan suaranya ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Apakah Anda terlibat dalam kematian Frank? Jack menghela napas dalam-dalam dan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi, dan Nelson kemudian berbalik untuk melihat Theo dengan cemberut. Semua orang di sana dapat melihat bahwa Theo ada di sini untuk menimbulkan masalah. Berdasarkan apa yang terjadi, Jack tidak melakukan kesalahan. Frank meninggal karena dia terlalu lambat dalam upaya melarikan diri, dan ini tidak ada hubungannya dengan Jack. Meskipun Nelson tidak mengenal Jack dengan baik, mereka adalah murid dari sekte yang sama. Theo sengaja membuat mereka bermasalah, dan itu terjadi tanpa alasan apapun. Kakak senior Theo, Anda bertindak terlalu jauh, kata Nelson, suaranya terdengar tegas. Adik juniorku Jack tidak ada hubungannya dengan Frank, mereka kebetulan bersekutu untuk sesaat. Bab 2218. Dapat dimengerti jika kami melarikan diri. Dari apa yang Anda katakan, apakah maksud Anda bahwa adik laki-laki saya seharusnya tidak melarikan diri? Haruskah dia mati bersama Frank? Tidakkah menurut Anda apa yang Anda katakan itu menjengkelkan? Nelson menanggapi tindakan menjengkelkan Theo secara lugas membuat ekspresi Theo menjadi masam. Dia mengejek dan berbicara sambil mengangkat dagunya, apakah kamu pikir tidak ada yang melihat apa yang terjadi? Aku sengaja bertanya kepada murid Paviliun Seribu Daun, Head Fai, tentang apa yang terjadi. Dia melihat bahwa kamu memiliki kesempatan untuk menyelesaikan serangan lawan sebelum kamu melarikan diri, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu meninggalkan junior brother Frank di sana untuk menanggung serangan yang menyebabkan kematiannya, sementara kamu melarikan diri. Sudut mulut Jack sedikit berkedut saat mendengar ini. Jack sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia lakukan, bagaimanapun, pasti dibenarkan. Jack hendak membantah ketika Griffin berbicara dengan nada mengejek, saudara muda Jack, apa yang kamu lakukan salah? Bagaimana kamu bisa menjebak orang lain ketika kamu ingin melarikan diri? Jack segera menoleh dan menatap Griffin dengan dingin. Griffin kembali menatap Jack dengan acuh tak acuh, jelas terlihat dia berusaha membuat Jack marah. Dia kemudian menambahkan, berdasarkan apa yang kamu katakan, kalian berlima telah membentuk aliansi pada waktu itu, dan kamu seharusnya tidak melakukan itu meskipun dia bukan saudara klanmu. Apa yang dikatakan Griffin secara moral memeras Jack, dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh api yang baru saja ditambahkan bahan bakar. Griffin sengaja meninggikan suaranya saat dia berbicara agar orang-orang di sekitar mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Apa yang dikatakan Griffin telah menarik perhatian banyak orang, dan semua orang mulai mendekati mereka. Banyak dari mereka menyilangkan tangan di dada, menunjuk Jack dengan menuduh saat mereka bergosip di antara mereka sendiri. Meskipun mereka berbicara dengan suara lembut, mereka tidak menyembunyikan ejekan di mata mereka saat mereka menatap Jack. Nelson mengerutkan kening dan menatap Griffin dengan marah. Griffin masih bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan tampak tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja dia lakukan. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh cincin penyimpanannya. Kipas lipat giok muncul di telapak tangannya, dan dia membuka kipas dengan penutup. Griffin melambaikan kipas di tangannya. Meskipun seniman bela diri tidak takut dengan perubahan suhu, dia tetap mengguncang kipas dengan gembira. Jack hanya menatap Griffin dengan dingin sebelum seringai muncul di wajahnya. Setengah dari seringai itu adalah senyuman, sementara setengah lainnya membuat yang lain merasakan hawa dingin yang menggelitik di tulang punggung mereka. Griffin tidak peduli dengan tatapan Jack karena dendam di antara mereka tidak dapat diselesaikan. Selain itu, dia memandang rendah mereka yang mengandalkan orang lain untuk meningkatkan status mereka. Griffin terkekeh dan berbicara dengan cara yang membuat Jack ingin menendang giginya. Saudara muda Jack, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu dapat menunjukkannya jika kamu berpikir ada sesuatu yang salah dengannya, apa yang kukatakan. Jack menjawab dengan dingin, saya terkesan, kakak senior Griffin. Anda mampu melakukan apa saja hanya untuk memenuhi keinginan tercela Anda.
Griffin mengangkat alisnya. Junior Brother Jack, apa maksudmu? Apa yang aku lakukan sehingga pantas menerima komentar seperti itu darimu? Meskipun kamu selalu suka memfitnah orang lain, tolong jangan lakukan itu sekarang. Aku bisa melepaskan apa yang terjadi di masa lalu, tapi buruk bagimu untuk memfitnahku sekarang ketika ada begitu banyak orang di sekitar kita. Griffin membuang semua kehati-hatian dan mengarang-ngarang hanya untuk mencemarkan nama baik Jack. Semua orang bisa melihat bahwa ada dendam di antara mereka berdua, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi di antara mereka. Bab 2219. Griffin yang tiba-tiba menyebutkan bahwa Jack pernah memfitnahnya segera menyebabkan yang lain salah paham bahwa Jack melakukan ini di masa lalu. Jack mengangkat alisnya. Kakak senior Griffin, saya terkesan bahwa Anda dapat dengan mudah mengada-ada. Karena Anda menyebutkan bahwa saya memfitnah Anda, dapatkah Anda memberitahu semua orang apa kebohongan yang telah saya katakan dan fitnah saya terhadap Anda? Nelson menghela napas tak berdaya. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan masalah ini terus berkembang, itu tidak akan bermanfaat bagi Jack dan paviliun penguasa ganda. Karena itu, dia mengulurkan tangannya dan menghentikan Jack dari berbicara sebelum dia bergegas menuju Griffin. Dia kemudian memperingatkan Griffin dengan ekspresi dingin, Junior Brother Griffin, tolong perhatikan kata-katamu. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, serahkan padaku dan Junior Brother Jack. Griffin tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena dia takut pada Nelson dan hukuman dari sekte. Namun, tidak ada artinya baginya untuk membuat beberapa komentar pada saat ini karena Jack menyinggung orang luar dan berada di sini untuk menyebabkan masalah bagi Jack. Bahkan jika manajemen puncak sekte mengetahui tentang apa yang dia lakukan, dia juga akan membela diri dengan mengatakan bahwa Jack menyebabkan masalah, dan dia hanya berbicara karena itu tidak pantas secara moral. Griffin terkekeh ketika memikirkan penjelasan ini dan dengan acuh tak acuh berbicara, kamu salah, kakak senior Nelson. Saya merasa tidak pantas bagi kita untuk selalu berpihak pada Jack. Apa yang dilakukan Jack adalah salah. Theo mengikutinya ketika dia berkata, itu benar. Jack telah melewati batas, dan jika dia melakukan gerakan lain, adik laki-lakiku akan selamat dari serangan itu. Dia dengan sengaja menghindari serangan itu dan membiarkan adik laki-lakiku mati. Meskipun kamu tidak, aku tidak berhubungan dengan adik laki-lakiku, kamu adalah sekutu pada saat itu dan merupakan rekan satu tim. Kamu menikam adik laki-lakiku dari belakang dengan apa yang kamu lakukan. Orang yang tidak bermoral seperti kamu harus membayar untuk apa yang kamu lakukan. Jack ditempatkan di atas alas, dan sepertinya mereka mengkritik Jack menjadi penjahat yang hina dan tidak bermoral tanpa kebajikan. Apa yang dikatakan Theo menambah bahan bakar ke api, dan banyak orang menatap Jack dengan penuh kebencian, rasa jijik terlihat di mata mereka. Beberapa orang bahkan berkata dengan lugas, orang tercela seperti itu tidak pantas untuk berdiri bersama kami atau berjuang untuk harta berharga di lereng kekosongan ilahi bersama kami. Itu benar, dan dia bahkan mencoba melontarkan penjelasan yang tidak masuk akal. Kupikir dia adalah orang yang pengertian, tapi sepertinya dia adalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Komentar tajam terdengar di telinga Jack, tetapi Jack tetap tidak terpengaruh seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya, Jack telah mendengar banyak komentar seperti itu sejak lama. Namun, reaksi orang banyak menyebabkan Theo sangat bersemangat. Adalah niatnya untuk menjebak Jack menjadi orang yang tercela tanpa kebajikan sehingga semua orang akan berkumpul untuk menyerang Jack. Jack tidak mengatakan apa-apa dan hanya fokus pada Edric, yang berdiri di belakang Theo. Dia melihat bagaimana Edric menurunkan matanya untuk menatap tanah sambil mengerutkan kening. Edric perlahan mendongak seolah merasa Jack sedang menatapnya. Dia segera berbalik untuk membuang muka ketika dia melihat bahwa Jack sedang menatapnya. Jack mengerutkan kening saat melihat reaksi Edric. Ada yang salah dengan dia. Bab 2220. Ada sesuatu yang salah dengan seluruh masalah ini. Jack tiba-tiba melihat ke atas dan berkata kepada Theo, Anda menyebutkan bahwa kakak senior Head melihat semuanya, ya. Dia marah tentang apa yang terjadi dan telah memberitahu Anda segalanya, apakah saya benar? Tatapan Theo melesat ke sekeliling, tetapi dia segera menjadi tenang dan mengangguk. Itu benar, saudara muda Head merasa bahwa Anda telah bertindak terlalu jauh. Tidak ada yang bisa menerima tindakan tercela seperti itu, itulah sebabnya dia mengatakan semuanya kepada saya karena kebenaran. Jangan mencoba dan membantah bahwa saudara muda Head tidak melihat apa-apa.
Meskipun dia sudah dihajar habis-habisan saat itu, dia sama sekali tidak bermasalah. Yang lain fokus pada pertarungan mereka masing-masing, tapi dia punya waktu untuk mengamati semua orang saat kamu bertarung. Begitulah dia menyaksikan betapa hinanya dirimu. Petik 2. Theo mengangkat kepala dan dadanya saat dia berbicara dengan sangat benar, seolah-olah dia adalah utusan keadilan yang menegur Jack, penjahat yang hina dan tak tahu malu. Jack terkekeh dan mulai tertawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Theo, dan ejekan yang dilontarkan Jack dalam tawanya tidak salah lagi. Dia tiba-tiba melihat ke tempat para murid paviliun 1000 daun berkumpul. Dibandingkan dengan sisi mereka, tempat berkumpul lainnya jauh lebih tenang. Beberapa dari mereka sedang bermeditasi dengan menyilangkan kaki. Memang benar bahwa Head terluka parah dalam pertempuran dengan pria bertopeng itu. Dia juga bermeditasi pada saat itu, dan dia sangat pucat sementara napasnya dangkal. Jack masih ingat berapa banyak darah yang dimuntahkan Head ketika dia terluka dan jatuh ke tanah, namun dia masih menemukannya di dalam dirinya untuk menyampaikan apa yang terjadi pada Theo, bahkan setelah dia memuntahkan cukup darah untuk menutupi seluruh tanah. Head pasti benar-benar bebas melakukan itu. Griffin segera mengejek tawa Jack yang memekakkan telinga. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu berpikir bahwa kata-kata lurus orang lain itu lucu? Tetap saja, dapat dimengerti bagi orang-orang tercela sepertimu untuk menganggap tindakan orang lain demi keadilan menjadi lucu. Griffin sangat terbiasa memfitnah orang lain. Dia mengolok-olok Jack sepuasnya dan benar-benar bebas dari rasa bersalah dengan melakukan itu juga. Nelson sangat marah sehingga dia, dengan wajahnya yang berubah menjadi keunguan, menjulurkan kepalanya. Junior Brother Griffin, bisakah kamu berhenti bicara? Kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, dan kamu harus menghindarinya. Jangan lupa bahwa apapun yang dilakukan Junior Brother Jack, dia tetap adik juniormu. Griffin segera berdiri tegak ketika mendengar apa yang dikatakan Nelson. Kamu benar, kakak senior Nelson Jack adalah adik laki-lakiku, apapun yang dia lakukan. Namun, aku tidak tahan dengan orang yang tidak setia dan tidak benar seperti itu. Nelson mengejek ini dan menghentikan usahanya. Dia tahu bahwa Griffin tidak bisa menahan diri, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia hanya bisa membiarkan Griffin terus pamer. Jack nyaris tidak bereaksi ketika menghadapi tuduhan dan tatapan mengejek dari orang-orang di sekitarnya. Jack tidak merasa itu bukan apa-apa, tetapi dia menyadari poin penting dari masalah ini. Jack merasa ada sesuatu yang aneh terjadi ketika Theo bergegas untuk menanyainya. Apakah Theo dekat dengan Frank? Mengapa Theo menanyainya? Mengapa Edric menolak untuk menghadapinya? Mengapa Head, yang terluka parah dan tergeletak di tanah, memuntahkan darah, memberitahu Theo tentang apa yang terjadi? Selain dirinya, Head adalah orang lain yang membenci Frank. Jika Frank tidak mengabaikan kata-katanya dan tidak mengatakan banyak hal yang membuat marah pria bertopeng itu, mereka akan menarik diri dengan aman. Mereka tidak akan mengalami masalah yang mengganggu di kemudian hari. Head juga tidak akan terluka parah. Lereng kekosongan ilahi akan segera diaktifkan, dan semua orang akan memperebutkan barang-barang berharga saat itu. Head terluka parah sehingga dia tidak memiliki keberanian untuk mendaki lereng kekosongan ilahi. Bersambung.